Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dan utama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini Allah memberikan kesehatan kepada kita. Insya Allah kesehatan lahir dan batin. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kita untuk terus selalu melakukan kebaikan-kebaikan dan ibadah-ibadah kepadanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada qudwah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang bersama dengan sunnah-sunnah beliau. Yang pertama, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali meskipun lewat udara ya Bu ya. Tapi insya Allah ini merupakan launching karena jumlahnya banyak ya ibu-ibu di Lamongan Indah yang ikut halal bihalal hari ini. Jumlahnya cukup banyak dan dimungkinkan tidak ada tempat yang bisa menggunakan protokol kesehatan dengan berjarak, maka untuk halal bihalal tetap akan dilaksanakan lewat online, tetapi insya Allah nanti kopi daratnya gitu ya bisa kita laksanakan mulai hari Senin. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima seluruh ibadah kita, shaum kita, tilawah kita, qiyam kita, ya, sehingga Allah menjadikan kita menjadi orang-orang yang la'alakum tatakun. Dan juga saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dengan seluruh kondisi yang ada. Saya sering mengingatkan ya Bu ya, mengingatkan diri saya dan juga ibu-ibu sekalian bahwa Ramadan dan Idul Fitri kita kali ini berada di kondisi pandemi COVID-19. Sebagai seorang yang beriman, tidak ada kata lain kecuali menerima dan ridho terhadap ketentuan Allah ini. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga saya ucapkan minal aidin wal faizin, semoga Allah memberikan ampunan kepada kita dan kemudian mengembalikan kita kepada fitri, mengembalikan kita kepada fitrah kita, kesucian kita. Dan semoga kesucian ini akan terus kita pertahankan sampai kemudian Allah membersihkan kembali kita di bulan Ramadan tahun yang akan datang. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu semuanya yang mungkin sering berinteraksi dengan saya. Saya yakin akan banyak sekali hal-hal yang tidak berkenan, baik ucapan saya, tutur kata saya, gerak tubuh saya gitu ya, dan semua kelakuan saya dan sebagainya yang mungkin membuat ibu-ibu tidak berkenan. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walaupun yang namanya permohonan maaf itu tidak harus menunggu Idul Fitri ya Bu ya. Tetapi di saat kita berjumpa, di situ pula kita kemudian sekaligus memohon maaf kepada Allah ya, meminta maaf kepada Allah dengan doa kafaratul majelis ya, dan juga langsung meminta maaf kepada orang-orang yang berada pada satu majelis dengan kita. Ya, sambil kemudian kita
bersalaman. Nah, bersalaman ini sebenarnya juga meluluhkan dosa-dosa kita. Nah, sekarang persoalannya kita nggak bisa salaman gitu ya. Kita nggak bisa salaman, nggak apa-apa. Sebenarnya salaman ini memang hadisnya sahih. Dengan kita bersalaman, kita kemudian menyatukan hati, kan bersentuhan ya Bu ya. Yang namanya bersalaman, bersentuhan, kemudian terkenalah hati-hati kita gitu ya. Maka kemudian luluhlah perasaan-perasaan ghil terhadap orang-orang yang beriman itu kemudian akan luluh. Tapi ala kulihal ada kemuliaan lain yang kemudian Allah berikan. Ada subsidiar ya, ada ibadah-ibadah pengganti untuk ketidakmampuan kita, keterpaksaan kita untuk bersalaman. Nah, inilah indahnya Islam, inilah indahnya pemahaman kita terhadap Islam. Jadi menjadi orang yang tidak saklek, ya kudu salaman. Yang namanya salaman itu nggak bisa tergantikan. Yang namanya salaman itu menggugurkan dosa, iya. Tetapi ada sebagian orang yang tidak mampu untuk bersalaman. Misalnya panjenengan melihat banyak orang-orang yang nyen sewu cacat, apakah mereka bisa bersalaman? Apakah bukan berarti kemudian mereka tidak mendapatkan kesempatan tergugurnya dosa-dosanya? Tidak. Ya, jadi Allah itu maha adil. Ya, banyak sekali sarana-sarana yang lain yang bisa kita pakai untuk kita saling menggugurkan dosa-dosa kita. Salah satunya adalah yang sering kita sampaikan ya, yang sama-sama kita pahami, yaitu doa. Doa bagi seorang muslim ya, untuk muslim yang lain tanpa diketahui oleh orang tersebut, maka sungguh ya itu doa yang akan insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu akan banyak menggugurkan dosa-dosa kita. Itu nggak tanpa modal kan Bu ya, nggak pakai salaman gitu, kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya nggak bisa ngelihat ibu-ibu nih pakai baju apa gitu ya, tapi saya berharap sekalipun kita lewat online, kita, kalau kata saya kemarin diingatkan sama suami gitu ya, sekalipun lewat online itu tetaplah majelis ilmu, maka berpakaianlah serapih mungkin, jangan asal-asalan gitu ya. Saya kemarin sempat beberapa kali Zoom itu cuman atasan aja gitu ya, bawahannya daster dan sebagai daster yang tidak rapih itu. Kemudian saya diingatkan, oh iya ya, ini bukanlah, ini tetap majelis itu, majelis ilmu yang Allah akan bagi Allah tidak ada kesulitan untuk membentangkan sayap malaikat ya, untuk membentangkan sayapnya malaikat itu mencapai kepada kita-kita yang tidak berada dalam satu ruangan ya. Tidak ada kesulitan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ibu sekalian, saya berharap ibu-ibu tetap menjaga adab majelis ya, ketika kita terpaksa harus online gitu ya, tetap menjaga adab majelisnya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa bahagianya kita ketika kita bisa memasuki bulan Ramadan yang kemarin itu ya Bu ya. Begitu mudahnya kita melakukan amal-amal kebaikan, begitu mudahnya kita melakukan ibadah-ibadah yang notabene-nya sebenarnya kalau kita lakukan di luar bulan Ramadan itu sangat sulit. Mungkin sebagian ibu ada yang kemarin ikut muqayyam Quran. Bayangkan 3 hari harus harus membaca 20 juz. Berarti setiap harinya 7 juz. Ya. Kayak rak duwe gawean gitu ya. Nah, saya sempat sampaikan dulu kepada teman-teman tuh, saya tetap akan masak, akan resik-resik, itu bisa nggak sih gitu ya. Kita bisa membaca Quran 20 juz dalam waktu 3 hari gitu. Ternyata Masya Allah gitu, bisa kan Bu ya, dengan seluruh upaya. Nah, kita evaluasi masing-masing, kita nanti akan kita evaluasi. Ya, apakah kemudian 20 juz itu kita lakukan dengan
tidak berbuat apa-apa atau kita berbuat apa-apa tapi kemudian kita bisa memanajemen waktu dengan baik. Nah, ibu yang dirahmati oleh Allah, betapa bahagia saya masih teringat sekali gitu ya. Dan alhamdulillah Allah itu memberikan banyak rezeki kepada kita seorang wanita. Bayangkan saja kalau saya merupakan rezeki bahwa wanita itu diberikan haid gitu ya, bagi yang haid gitu ya, itu menurut saya rezeki. Walaupun mungkin sebagian orang akan kok haid ya, pas saat ini kita haid ya, pas saat kita bersemangat kita haid. Ternyata tidak. Saya merasa betapa saya belum sejak Ramadan, bahkan sejak Sa'ban ini saya belum berhenti berpuasa selain karena haid. Betapa kemudian Allah mengirimkan ruh gitu ya, ruh semangat untuk beribadah, semangat untuk saum itu mirip dengan bulan Ramadan. Bayangkan, itu karena saya haid gitu ya, karena saya haid. Jadi saya haid terakhir itu hari Sabtu ya, 30 Syawal, 30 Ramadan, kemudian sampai hari Ahadnya. Kemudian saya baru mulai membayar utang itu mulai Senin kemarin, dan alhamdulillah sudah selesai Sabtu kemarin, dan sekarang memulainya dengan Syawal. Bayangkan itu Allah memberikan tempaan yang luar biasa. Ketika kita ridho terhadap ketentuan Allah, ya, jadi perempuan tuh harus ridho. Oh ternyata dikasih haid gitu loh. Kadang-kadang nyon sewu, banyak di antara kita yang tidak ridho. Ya Allah, kok kayak ngene sih? Terus lagi semangatnya berpuasa, lagi semangatnya tilawah, kok ada haid gitu ya. Ketika kemudian kita ridho terhadap ketentuan Allah, Masya Allah, banyak hikmah yang bisa kita ambil. Ternyata Allah itu tidak pernah salah dalam takdirnya. Ternyata Allah itu tidak pernah memberikan keburukan kepada kita. Masya Allah. Ini yang membuat kita semakin mencintainya dan harus terus mencintainya. Nah, ini contoh saja ibu-ibu sekalian, sehingga mari kita mencoba untuk menjadikan diri kita ridho terhadap ketentuan Allah. COVID-19 ini adalah ketentuan Allah, maka sebagai seorang yang beriman kita harus ridho terhadapnya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita betapa bahagianya kita memasuki bulan Ramadan. Tetapi kemudian terpaksa kita harus meninggalkan, mau tidak mau kita harus meninggalkan bulan Ramadan. Maka ketika di grup iktikaf, yang ibu-ibu yang mengikuti iktikaf itu, saya selalu mendengung-dengungkan, semoga Allah tetap memberikan ruh Ramadan itu pada kita sampai 11 bulan ke depan. Semoga Allah memberikan makna Ramadan itu sampai berasar, berefek, ya, berpengaruh terhadap kehidupan kita sampai 11 bulan yang akan datang. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk melestarikan nilai-nilai bulan Ramadan itu setelah keluar dari bulan Ramadan. Yang pertama adalah dengan bersyukur, ya, dengan bersyukur. Allah sudah menyampaikan kepada kita bahwa dalam Quran surat Ibrahim gitu ya, ayat 14 yang mungkin sangat dihafal oleh ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabil lasyadid. Allah menyampaikan kepada kita, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menanamkan nikmat kepadamu, menambahkan nikmat kepadamu. Tapi jika kamu tidak bersyukur atas nikmatmu, kata Allah, maka azab itu sangat pedih. Ya. Jadi semakin kita bersyukur, semakin kita, ya Allah, aku diberikan haid, aku ridho ya Allah, aku bersyukur ya Allah. Ya. Maka kemudian Allah akan memberikan kenikmatan-kenikmatan tambahan lainnya. Bersyukur itu letaknya di hati ibu-ibu sekalian. Kalau realnya bisa jadi tidak. Ya, realnya kita makan itu sederhana. Ya, sesuatu yang memang mungkin bagi sebagian orang iya sangat biasalah makan seperti itu. Tapi begitu kita menikmati, Allah menurunkan rasa syukur itu kepada kita. Sehingga ya Allah, ngombe banyu putih ngene wae kok enake luar biasa. Ini namanya syukur.
Dan tidak bisa kemudian syukur itu dinilai dari banyaknya harta. Syukur itu dinilai dari baiknya fisik kita. Syukur itu dinilai dari sesuatu yang kita suka. Tidak. Tetapi memang Allah mengirimkan rasa syukur itu kepada kita. Bisa dipahami, je? Jadi memang syukur itu harus selalu ada pada kita, apapun. Karena syukur itu bermula kepada fiqh. Fiqh itu percaya kepada Allah atas seluruh ketentuan Allah, ridho. Ya, ini sudah saya sampaikan di beberapa kelas ya tentang ridho. Ya, ridho terhadap diri kita sendiri, ya, ridho terhadap ketentuan Allah, ridho terhadap ketentuan alam semesta. Masih ingat ya materinya ya? Kalau saya buat Rosmul Bayan itu ada apa namanya? Ridho, kemudian saya turunkan 3 gitu ya. Itu sudah insya Allah di hampir semua kelas sudah saya sampaikan ini. Termasuk ridho dari diri kita itu adalah ridho bahwa ridho itu kita berayah ibukan yang sekarang, punya wajah hidung pesa, itu ridho gitu ya. Nggak usah protes gitu, karena itu kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah terhadap kepesean kita, ya, terhadap kondisi orang tua kita yang sekarang tidak dimintai pertanggungjawaban. Dan banyak lagi, insya Allah ini sudah saya sampaikan semua ini. Nah, jadi syukur, ya, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kita telah masuk ke bulan Ramadan. Kita sudah bisa memasuki bulan Ramadan sampai akhir. Ya. Itu luar biasa, itu anugerah yang luar biasa. Kita tahu sendiri bahwa keberkahan bulan Ramadan itu luar biasa. Orang mudah melakukan kebaikan, orang mudah melakukan kebajikan. Itu karena rahmatnya Allah di bulan Ramadan, mulianya bulan Ramadan, keberkahan di bulan Ramadan. Ya, jadi ini yang harus kita syukuri. Kalau kita tidak pernah bersyukur terhadap ketentuan Allah bahwa kita bisa memasuki bulan Ramadan, wah berat. Atau dulu ya pernah saya sampaikan, wah Ramadan meneh gitu ya, poso meneh, kesel meneh, sahur meneh gitu ya. Itu ada sebagian kita yang mungkin menganggap seperti itu. Tapi syukur yang dimaksud di sini adalah syukur kita bisa melalui bulan Ramadan. Ya, kita bisa memasuki bulan Ramadan, mengenyam, menikmati indahnya bulan Ramadan. Ya, menikmati barokahnya bulan Ramadan, menikmati kemuliaan bulan Ramadan dengan seluruh kebaikan-kebaikan yang kita punya. Kemudian yang kedua adalah muhasabah. Ya, muhasabah diri. Ya, muhasabah di sini maksudnya adalah dalam Quran surat Al-Baqarah yang mungkin sudah sangat hafal, bahwa salah satu tujuan Allah memerintahkan untuk berpuasa, Quran surat Al-Baqarah 183 adalah la'allakum tattaqun, agar kemudian kita menjadi orang yang bertakwa. Ya. Nah, dimensi takwa itu luar biasa, Ibu. Orang-orang gini, kita bermuhasabah diri, apakah kemudian Ramadan kita itu berdampak kepada ketakwaan kita kepada Allah? Ya, apakah kemudian Ramadan kita kemarin itu mempunyai asar, mempunyai terpengaruh, ya, mempunyai pengaruh terhadap diri kita, kebaikan diri kita? Ya, itu yang harus kita evaluasi, harus kita muhasabai, kita introspeksi diri. Nah, takwa itu apa? Dimensinya banyak sekali. Yang sangat umum yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ya, kita evaluasi apakah kemudian dengan ibadah-ibadah bulan Ramadan kita itu kemudian bisa menjadikan diri kita itu mudah melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, bahkan kemudian keburukan atau kejahatan atau kesempatan berbuat buruk di depan mata kita bisa menahannya. Nah, itu adalah takwa. Ya. Kemudian dimensi takwa yang lain adalah bermanfaat bagi orang lain. Ya. Orang yang bertakwa itu orang yang bermanfaat bagi orang lain. Seluruh kehidupannya, waktunya, tenaganya, bajunya, kerudungnya,
hartanya dan apa yang dia punya itu bermanfaat untuk orang lain. Bayangkan, Masya Allah, itu orang yang bertakwa. Ya, dan kemudian dimensi takwa yang selanjutnya adalah ridho, seperti yang saya sampaikan tadi, ridho terhadap ketentuan Allah. Ya, ridho terhadap ketentuan Allah. Sekali lagi saya ingatkan, siapapun kita enggak usah protes, kenapa kok suami kita kayak gini gitu ya, kenapa kok anak kita kayak gini gitu, kenapa kok mertua kita kayak gini gitu, kenapa kok, kita selalu bertanya. Saya sangat mengingatkan pada diri saya maupun ibu-ibu sekalian, tolong ya, ridholah terhadap apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak akan pernah salah mentakdirkan. Allah sudah sangat pas memberikan porsi kepada kita. Siapa suami kita, bagaimana kapasitas mereka, baik buruknya mereka, gitu ya. Kemudian anak-anak kita, mertua kita, tetangga kita, semua sudah ditakdirkan Allah dengan porsi kita masing-masing. Maka yang menjadi konsentrasi dan fokus kita ini adalah bagaimana kemudian kita menjadikan seluruh apa ketentuan Allah itu menjadi sarana atau fasilitas untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya. Menjadikan seluruh apa ketentuan Allah itu menjadi fasilitas dan sarana kita lebih dekat dengan Allah. Kita lebih terus bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang harus menjadi konsentrasi kita. Dan konsentrasi kita yang selanjutnya adalah bagaimana kemudian ketentuan-ketentuan Allah itu menjadikan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan banyak hikmah, lebih cerdas, lebih pandai ya ketika mensiasati. Dan yang ketiga, nilai kita di hadapan Allah adalah ketika kita bisa bersikap secara tepat terhadap ketentuan Allah. Nah, ini ya Bu ya. Tadi kita muhasabah ya. Moga-moga nanti setelah acara halal ini kita mencoba memuhasabah diri kita lah. Apakah kemudian berdampak baik atau bahkan mungkin karena ternyata aku bisa ya baca Quran khatam 4 kali, 5 kali, 7 kali misalnya. Itu membuat kita semakin rendah hati atau bahkan sebaliknya, naudzubillahi min dzalik. Ataukah kita sudah merasa bahwa kita sudah solih? Nah, ini yang kemudian harus kita evaluasi terus. Ya, itu agar kita terus merasakan nikmatnya bulan Ramadan. Gitu ya. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah kiatnya adalah melanjutkan kebaikan bulan Ramadan. Ya, melanjutkan kebaikan bulan Ramadan itu, ibu-ibu masih ingat ya, tadi saya sampaikan juga bahwa Ramadan itu kok ya gampang, opo-opo kok gampang. Infak gampang, qiyamul lail gampang, tarawih gampang, tilawah gampang gitu ya. Kemudian saum juga gampang gitu. Apa-apa kok gampang, bahkan kita enjoy. Ini sebenarnya salah satu bukti kemuliaan dan kebarokahan bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, kenapa kita dimudahkan? Karena kita sesungguhnya bertakwa dan beriman kepada Allah. Kalau kita tidak beriman kepada Allah, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah, kita akan sulit melakukan kebaikan itu. Saya aja. Makanya saya sering sampaikan gitu ya. Mungkin yang pernah saya ceritakan itu ketika saya mencoba ngurusi SK Sunan Kuning itu kan ada isi pengajian, saya rutin gitu di sana. Mbak-mbak itu pakaiannya lebih syar'i gitu daripada kita gitu. Kemudian dia bilang sama saya begini, Bu, saya nggak apa-apa ya Bu ya. Saya itu kalau habis gitu-gitu itu saya terus ini Bu sholat tahajud gitu. Oh iya, saya bilang gitu. Apik wi Mbak. Nah iso ngono terus gitu ya. Tapi nah iso ya mengurangi gitu. Hal-hal yang kayak gitu. Saya selalu sampaikan seperti itu. Dan ternyata ibu-ibu sekalian, saya yakin dalam hati saya sebenarnya saya agak yakin ya bahwa dia tidak akan pernah kuat melaksanakan kebaikan. Apalagi qiyamul lail. Qiyamul lail itu bukan ibadah yang mudah.
Karena Allah menjanjikan banyak kebaikan di Qiyamul Lail itu. Di saat orang pada tidur semua, kita bangun. Itu bukan sesuatu yang mudah. Karena itu, Ibu-ibu sekalian, tidak mudah kita itu untuk ketika kita banyak melakukan dosa, ketika kita itu banyak melakukan kemaksiatan, kita dimudahkan melakukan amal kebaikan itu sesuatu yang tidak mungkin. Ya, nah itu. Nah, oleh karena itu Ibu sekalian, salah satu tanda-tanda kita lulus di dalam Ramadan adalah gitu ya. Kita kan ingin melanjutkan nih. Nah, tanda-tandanya adalah ketika tadi yang dibacakan Bu Ani tadi, wasyari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Nah, kemudian ditambah juga alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadzibina dan seterusnya itu. Ya. Orang-orang yang berhasil di dalam di dalam Ramadannya adalah mereka yang kemudian bersegera meminta ampunan kepada Allah. Dia itu hatinya peka ketika melakukan kesalahan. Bayangkan, dia peka banget gitu loh. Wah, aku salah, aku segera istighfar. Tidak pernah meninggalkan istighfar. Ya, maka salah satu yaumil syiar tiap hari kita adalah istighfar. Ya, kita setiap Rasulullah aja yang dijamin oleh Allah untuk tidak berdosa saja istighfarnya lebih dari 100 kali. Kita yang tidak ada jaminan sedikit pun harusnya lebih daripada itu. Ya, jadi wasyari'u ila bersegarlah kamu dalam pengampunan Allah. Orang yang lulus dalam Ramadannya itu adalah orang-orang yang hatinya itu peka terhadap kesalahan dirinya. Ya, hatinya peka terhadap kesalahan dirinya.